Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mbah Penyet Ma'rifat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Tidak lupa salawat serta salam kami limpahkan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, arwahul muqaddasah, serta kepada Tuan Guru Mursyid yang selalu membimbing kolbu kita siang dan malam. Kali ini kami mau membahas tentang pentingnya bertarekat bersama kawan-kawan kami jamaah yang ada di Pondok Rangon. Untuk itu ikuti kajian-kajian Ta'lim Ma'rifat yang ada di YouTube atau konten-konten YouTube. Baik, pada kesempatan ini kemungkinan saya mau mendengarkan bagaimana pentingnya tarekat menurut sudut pandang dari jamaah yang bernama Haji Yasir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum berhaji, tapi nggak apa. Kita mulai dengan tema pentingnya bertarekat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, agama ini semula adalah agama yang berasal dari Tuhan yang Maha Mutlak, yang mana bersama-sama kita ketahui bahwa Tuhan itu tidak dapat didefinisikan, tidak dapat dideskripsikan. Tempatnya adalah di alam keabadian atau yang disebut dengan ars. Jadi karena agama itu berasal dari Tuhan yang Maha Mutlak, yang secara dimensi atau alam berbeda jauh dengan kita sebagai manusia biasa yang hidup di dunia, maka perlu hubungan. Agar kita sampai kepada Tuhan itu sendiri, saya kira perlu teknik khusus supaya kita semua sama-sama bisa menjangkau apa sih sebenarnya Tuhan itu sendiri. Bagaimana cara kita berhubungan dan bagaimana kita mengerti dan memahami apa sebenarnya yang ingin Tuhan sampaikan atau ingin Tuhan lakukan untuk kita sebagai umatnya di dunia ini. Sebelum agama berkembang pesat menjadi banyak aliran, golongan, madhab atau aliran kepercayaan atau agama samawi, agama yang sekedar sifatnya kepercayaan saja, perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum agama menjadi ritual atau syariat agama tertentu, agama bermula dari hubungan antara roh manusia di dunia dengan energi atau roh Tuhan di ars yang kita sebut sebagai alam akhirat itu. Jadi hubungan ini harus ada. Begitu hubungan antara kita manusia di dunia dengan Tuhan di akhirat ini sudah terjalin, dari sanalah kemudian kita mulai memahami apa sih sebenarnya kaidah-kaidah yang ingin Tuhan sampaikan kepada umatnya, agar umatnya selaku hambanya bisa mengabdi, berbakti, dan sampai kemudian berkekalan bersama-sama dengannya. Secara umum kita bisa ketahui banyak sekali agama-agama di dunia ini. Kalau kita hitung mungkin jumlahnya ada banyak ya Pak. Itu banyak. Ya. Agama kuno. Oke, kalau di Indonesia mungkin kita hanya tahu ada beberapa, mungkin yang secara umum kita akui ada 5 atau 6.
sebelum agama menjadi syariat atau agama tertentu yang memiliki kitab suci, memiliki rasul, dan kemudian ajaran-ajarannya yang terlihat berbeda satu sama lain, semula agama adalah hubungan antara rasul pembawanya atau nabi pembawanya yang hidup di tengah-tengah masyarakat di dunia atau di bumi, di tengah-tengah umatnya, yang secara rohani mampu tersambung dengan Tuhan di akhirat. Setelah tersambung, baru kemudian turunlah yang namanya syariat atau syariat agama tertentu. Katakanlah Islam, katakanlah Nasrani, katakanlah Yahudi atau yang lain. Jadi sekedar kita mereview bersama atau kita ingatkan bersama-sama, tidak mungkin para nabi atau rasul itu bisa membawa kitab suci sebelum secara rohani yang bersangkutan atau nabi tersebut atau rasul tersebut mampu menjangkau gelombang atau energi Tuhan. Kenapa kita sebut gelombang atau energi? Ya, rasa-rasanya baru energi atau gelombang itulah yang mampu menyambungkan lintas dimensi di antara dimensi dunia dan akhirat, sehingga secara konsep itu bisa kita sebut sebagai suatu wasilah atau hubungan atau channel. Jadi kenapa Tuhan perlu penghubung atau perlu penghantar atau channel wasilah yang dibawa oleh para rasul? Saya kira untuk menjembatani alam ars Tuhan yang di akhirat, agar sampai bisa kita terima sebagai suatu ajaran agama Tuhan yang mutlak di alam dunia ini, maka perlu penghantar atau pembawa wasilah. Itulah yang kita sebut di berbagai agama. Ada rasul kita, ada Rasulullah Muhammad, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada nabi-nabi yang lain. Saya kira secara konsep awal seperti itu. Dalam perspektif agama atau ilmu spiritual lain, banyak juga kalangan yang membedakan atau yang membagi hubungan tersebut menjadi ada 4 tahap. Jadi kalau kita ikuti jalur dari para rasul, metode atau pola beragamanya adalah dia makrifat dulu, dia mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan Tuhan itu. Unsur Tuhan dia kenali, meliputi sifat, wujud, zat, bahkan afalnya. Setelah dia kenal, barulah kemudian hubungan itu ada. Gelombang itu mulai bisa didownload oleh manusia sebagai pembawa wasilah atau channel Tuhan di dunia. Setelah itu baru kemudian lahirlah hikmah atau hakikat suatu agama. Dari hakikat itu kemudian muncullah pola-pola semacam ritual atau cara untuk bisa selalu tersambung dan terhubung dengan Tuhan itu sendiri seperti apa. Nah, inilah cara atau jalan yang biasa secara umum kita sebut dengan thariqah. Setelah thariqah, baru kemudian lahirlah yang namanya syariat agama. Ada agama Islam, ada agama Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Tapi ini dari jalur Rasul ya. Sepengetahuan kita, pola-pola seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi dulu, khususnya Nabi Muhammad. Kenapa dia lama di Gua Hira? Saya kira ya saat itu belum ada syariat agama Islam. Makanya polanya adalah tadi, metodenya adalah makrifat dulu, baru dia dapat kan secara hakikatnya, baru kemudian dia temukan jalannya atau thariqahnya, baru kemudian lahirlah syariat. Nah, bagaimana dengan kita yang di bumi, yang secara umum tidak mampu mendownload energi Tuhan itu? Ya, apalagi kita kelasnya kelas murid ya Pak ya, kelas muridnya ulama atau pengikutnya ulama. Ya, saya kira ya bisa juga polanya kita ikuti dari bawah ke atas, tapi jangan sampai berhenti di syariat, karena syariat ini secara konsep memang dia adalah suatu tatanan ya kan, atau suatu ritual atau hubungan tertentu, bagaimana cara manusia dengan manusia lain yang berhubungan dengan lingkungannya dalam konteks beragama. Di sana ada muamalah, ada fikih, ada akidah segala macam. Tapi sebagai umat yang di awal
sebagaimana pola Nabi tadi harus mampu mengenali Tuhannya. Saya kira kita nggak boleh berhenti di syariat kalau memang benar-benar ingin mengenal Tuhan kita itu. Jadi harus lanjut bertarikat, kemudian bisa berhakikat sampai kemudian bermakrifat. Kita mampu mengenali secara utuh seperti apa sih Tuhan yang kita sembah atau kita ikuti selama ini, sehingga benar-benar kita bisa bersama-sama berkekalan dan selamanya mungkin bisa berhampir akan Tuhan itu sendiri. Saya kira itu singkat dari saya. Mungkin dari Pak Egi atau Pak Yai silakan mau menanggapi. Barangkali dari Bang Egi. Baik, terima kasih kepada Pak Yai dan Pak Yasir yang telah memberi saya kesempatan untuk sedikit menyampaikan betapa pentingnya thariqah. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berthariqah adalah satu jalan metodologi untuk menuju ataupun praktek bertuhan. Kalau selama ini yang belum berthariqah mungkin masih berangan-angan ataupun berandai-andai ya, sembahannya ke siapa. Tapi setelah berthariqah dengan catatan thariqah yang waris, insya Allah akan ketemu metodologi bertuhan ataupun praktek bertuhan. Karena tanpa ada unsur apa paksaan ataupun apa, kita akan diajari oleh Tuhan itu sendiri melalui gelombang yang telah ditanamkan melalui baiat, yaitu yang disebut nur iman dan nur kitab. Maka seiring dengan waktu, kita akan terus dan terus melangkah menaiki dimensi demi dimensi ya, tanpa kita sadari, sehingga sesungguhnya yang menyembah itu bukan kita sendiri, ya kan? Bukan kitanya telah nggak ada, tapi keakuan itu udah nggak ada, dan yang bisa menyembah ya hanya unsur Allah sendiri. Nah, manusianya itu tidak ada daya dan upaya. Nah, di sini banyak para ulama, satu contoh yang sahabat kita ya, almarhum Yai Gus Dur, bahwa tingkatkanlah ngajimu dari syariat ke thariqah hakikat al-marifat. Disitulah tingkatan demi tingkatan ada batasnya, karena kalau udah masuk ke thariqah yang waris itu lebih ke ruhaniah lagi, bukan lagi ke akal ataupun ke ilmu yang lain, tapi lebih ke berjalan istilahnya mengikuti naluri kolbu kita. Maka benar kata para ulama bahwa yang menyembah Allah ya Allah sendiri, unsur Allah sendiri. Karena yang telah ditanamkan tadi. Dan di sini kenapa kok kita harus bisa ketemu praktek bertuhan di saat kita masih hidup? Karena dalam setiap agama, dari zamannya Nabi Ibrahim sampai yang terakhir Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, itu selalu menggunakan metodologi trinitas, ya kan? Yaitu Allah, Rasul, Nabi Ibrahim. Di zamannya Nabi Ibrahim itu sekitar ratusan ribu yang tahunnya lalu lah, ya kan? Sedangkan Nabi terakhir aja kita sudah 1500 tahun ya. Kenapa kok kita harus selalu memakai trinitas? Kalau di zaman dulu kita semua dari nabi-nabi pembawa agama ini selalu mengajarkan memakai trinitas. Kenapa sekarang tidak ada trinitas? Ya? Ini yang hilang. Ilmu inilah yang tenggelam di dasar lautan dan sekarang muncul kembali. Maka kenapa harus disampaikan ini? Inilah suatu kebahagiaan seharusnya. Karena jalan yang berpuluh-puluh tahun, beribu tahun tertutup sekarang sudah terbuka kembali. Trinitas itulah yang utama. Maka di Al-Quran sendiri mengatakan bahwa fatahu ilahil wasilah. Al-Maidah ayat 35. Disitulah yang harus kita pakai kembali, karena inilah yang hilang, ya kan? Ini yang hilang.
Nah, patokannya bukan Rasul ke Nabi Muhammad yang dulu ya kan, tapi istilahnya ulil amri minkum ataupun pewaris Nabi. Atiullah wa ati Rasul. Ya betul. Nah kira-kira begitu ya. Jadi kita yang relatif ini nggak bakal bisa menjangkau Tuhan dengan cara manual kita sendiri, tapi kita butuh pembimbing, ya kan? Butuh penolong, ya kan? Yang disebut mungkin dalam Thariqah mursyid ya. Nah kalau di dalam Thariqah mursyid, tapi yang Allah itu sendiri sebenarnya tidak bernama, karena istilahnya di alam qadim sana itu sudah laisa kami bisayun ya, tidak bisa dibayangkan dengan apapun, suatu apapun dan bentuk apapun. Jadi yang di sini yang harapan saya pribadi yang belum bertoriko semoga ditunjuki jalan agar bisa bertoriko, ya kan? Agar bisa istilahnya praktek bertuhan. Kalau memang Al-Quran itu kamu yakini, kamu percayai, seharusnya itu menjadi petunjuk untuk kita lebih melangkah ke praktek, ya kan? Kalau zaman dulu seperti kalau kita ketemu istilahnya Al-Quran yang kodim, perjalanan dengan para nabi dengan yang sekarang itu sama semua perjalanan. Jadi kenapa agama kok menjadi terkotak-kotak? Karena pembawa. Untuk metodologinya sama, selalu memakai Trinitas. Ya. Saya rasa mungkin nggak perlu panjang lebar ya Pak ya. Sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Jadi saya menyimpulkan dari kedua uraian-uraian dari Haji Yasir sama Pak Egi bahwa pentingnya bertarekat itu karena ingin mencari jalan pulang sebetulnya. Karena kita itu ada dua unsur jasmani dan unsur rohani. Yang bisa kembali ke maharuh adalah ruh kita sendiri, bukan jasad kasar kita, bukan. Makanya pentingnya bertarekat itu seperti itu, supaya bisa mengevaluasi ibadah-ibadah kita yang selama ini ternyata kita sholat ternyata dikusuk-kusukan juga ternyata nggak bisa. Ternyata Allah itu ada wujudnya, tapi mohon maaf karena sifatnya itu Allah ada 20, wujud kita mbakul dan mualafat dan lain sebagainya, itu harus dicari. Nah, kata Bang Igi tadi untuk mencari channel atau wasilah itu di ayat 35 surat Al-Maidah yang sepenggal aja, wabtahu ilahil wasilah wajah itu bisa pilih. Itu dasarnya itu. Kenapa kita harus mencari? Karena memang pentingnya tarekat itu atau ma'rifatullah. Karena awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin pun ma'rifatullah. Jadi awal-awal orang beragama itu harus mengenal Tuhan. Bukan hanya belajar tentang syariat saja. Karena kalau belajar syariat saja itu pasti fasik. Kalau belajar hakikat saja tanpa syariat sindik, tanpa syariat itu belajar syariat doang itu fasik, belajar hakikat doang sindik. Iya, jadi intinya mohon maaf kita sama-sama belajar bahwa ternyata dalam beragama itu penting supaya kita itu dalam beribadah itu jangan ngawur atau nyasar gitu loh, sesat, atau bahasanya itu orang yang tidak tersambung terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ancamannya kan neraka ya. Jadi orang yang lalai itu, surat apa itu ada tuh ya, ayatnya seperti itu, bahwa jangan sampai seperti itu. Makanya kami mengharapkan saudara-saudara kita yang belum bertoreko, mari kita tingkatkan dari syariat, tarekat, hakikat, makrifat, supaya betul-betul mengenal Tuhan. Jangan Tuhan dihayal-hayalin atau menghayal, itu tidak bisa, atau diangan-angan. Mungkin bincang-bincang kita di malam hari ini
kiranya cukup untuk sebetulnya begini saudara-saudara, bahwa kita itu disuruh Tuan Guru Mursyid bahwa kita harus menyampaikan walaupun satu ayat kepada saudara-saudara yang belum bertarekat. Ini pentingnya di situ, bukan sosokan atau bukan mengajari atau menggurui, bukan. Kita sama-sama belajar dan alhamdulillah kita semua di sini tuh sudah menjadi pelaku tentang tarekat ini. Itu saja saudara-saudara sekalian, baik yang ada di studio maupun yang di luar studio. Ikutin urean-urean Mbah Penyet Makrifat supaya mudah cara berhubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas, kan gitu. Untuk itu kita sudahi. Ilahi anta maksudi walidollah matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.